kita harus hati-hati. Ah, bendungan yang ada di Telaga Tujuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan nge-vlog motoran yang ada di Jalan Pedesaan di Tabanan. Kita tadi start dari rumah itu sekitar jam 8:30. Ya semoga aja sih hari ini kita diberi cuaca yang cerah. Ya pokoknya enak deh untuk solo riding hari ini ya. Nah, ini kita sudah ada di jalan Denpasar Gigi Manuk, tepatnya di Desa Samsang, Keragitan Tabanan. Dari Jawa lewatin pelabuhan Gigi Manuk ya. Di sini kita akan melewatin perempatan dan belok ke kanan. Ya teman-teman, cuaca hari ini tuh cukup cerah ya, sangat enak itu dipakai untuk solo riding ya, walaupun sendiri itu lebih asik sih menurut saya, karena kita bisa menikmati perjalanan dengan santai, terus bisa melihat pemandangan yang ada di sekitar kita pada saat perjalanan ini. Soalnya beberapa hari yang lalu cuaca di Bali itu nggak menentu ya, kadang hujan, kadang panas ya, itu yang kadang buat kita tuh kalau untuk solo riding tuh kurang mengasihkan menurut saya ya. Ini adalah salah satu jalan pedesaan. Kayaknya sih jalannya ini masih baru ya, soalnya aspal masih halus. Wah, pokoknya cakep deh pemandangan di sini. Wah, ini tempatnya ini cocok untuk jogging track kali ya. Soalnya masih sepi, kendaraan belum begitu banyak. Sini ada ibu ya, sedang jalan, sedang lari-lari. Wow, masih benar-benar sepi ini jalannya. Oh ya teman-teman, kali ini saya solo riding tuh menggunakan motor Fiction tahun 2013. Walaupun motor ini mungkin bisa dibilang tahunnya sudah tua ya, tapi ya untuk riding solo riding santai seperti itu masih enak lah, masih enak dipakai ya, dengan cc yang 150 itu menurut saya untuk ke motoran ya sehari-hari, atau mungkin solo riding, atau mungkin untuk ya kegiatan sehari-hari itu masih oke lah, karena cc-nya yang nggak terlalu besar, kemudian juga nggak terlalu kecil. Untuk itu yang membuat saya masih memakai Fiction NFL ini. Kemudian untuk perawatan Fiction ini juga kalau saya pikir-pikir ya masih enak lah di kantong, nggak terlalu mahal, terus spare partnya masih banyak. Kemudian ya pokoknya jasa servis, jasa ganti oli, atau mungkin ada spare part yang memang harus diganti, itu ya masih nggak terlalu mahal lah dibandingkan dengan cc motor yang 250 ke atas.
kemudian Vixen ini juga saya pakai untuk kadang-kadang untuk kerja ya, untuk PP dari Tabanan sampai ke Uluwatu, kadang-kadang Tabanan ke Nusa Dua, Tabanan ke Ubud juga pernah. Kalau Tabanan Uluwatu, Tabanan Nusa Dua itu hampir setiap hari deh. Enggak setiap hari ya, bisa lah dibilang sebulan itu ada aja lah saya memakai motor Vixen ini ke arah Nusa Dua untuk bekerja. Ya teman-teman, nanti dari sini kita bisa belok ke kiri atau ke kanan, tapi saya mungkin coba belok ke kanan aja ya. Kita melewati pinggirnya Telaga Tunjung, semoga bisa mendapatkan pemandangan yang bagus di sana. Ya kebetulan Telaga Tunjung ini mungkin menjadi salah satu objek wisata di Kecamatan Kerambitan, Desa Timpang. Biasanya kalau hari-hari Sabtu sore atau hari Minggu pagi atau Minggu sore, kemungkinan di sana itu rame sama orang-orang yang mungkin ada yang memancing, ada yang main, ada yang cuma sekedar lewat-lewat aja atau jalan-jalan aja. Kita sampai di Telaga Tunjung. Kita lihat dulu. Kita ikutin jalan nih, kita turun. Masih sepi sekali ya di sini ya jalanannya. Mungkin kalau nggak ada semak-semak seperti di samping kanan kita ini, mungkin kita bisa lihat pemandangan dari Telaga Tunjung ini ya. Ya. View-nya mantap sekali teman-teman. Kita lihat contoh. Kita lurus, ternyata nggak bisa ke kanan karena jalannya itu ditutup ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lewat jalan yang di sana ya, di depan. Ya, kita berhenti dulu sini sebentar teman-teman. Kita cek dulu kamera. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan ya. Ya, kita melewatin tebing yang ada di samping Telaga Tunjung. Wah, ini tempatnya bagus, ini foto private ya. Ya, kita di sini kita belok kiri. Jalannya di desa di Tabanan itu masih bersih sekali. Nah, di sini belok kanan.
masuk. Ya, kita coba aja lewatin jalannya. Dikatakan oleh Google Map lewat sini. Masih sepi sekali teman-teman jalan di sini teman-teman. Suasananya teman-teman masih asri banget di sini teman-teman. Kita mungkin coba pelan-pelan saja ya, karena jalannya di sini masih tergolong kurang bagus. Sini kita akan belok ke kiri. Turunannya lumayan tajam nih teman-teman. Tadi arahkan oleh Google Map lewat sini. Fiction, kamu harus bisa di fiction jalannya. Wow. Teman-teman, jalannya benar-benar rusak sini teman-teman. Ayo. Ayo. Wow. Di samping udah sungai teman-teman. Wah, jembatannya rusak. Semoga bisa lewat ya motor. Ya, semoga aman. Ya, kita harus hati-hati. Mungkin ini jembatannya rusak. Waktu hujan deras beberapa hari yang lalu teman-teman. Akhirnya kita lewat jalan halus lagi teman-teman. Tadi saya kira nggak bisa kita lewat jembatan yang putus tadi. Ternyata bisa ya. Tapi teman-teman harus hati-hati ya kalau misalnya lewat jembatan yang rusak seperti itu. Kalau nggak hati-hati kan nanti takutnya kita bisa kecebur. Nah, itu
depan nggak lucu teman-teman. Kita sampai juga di desa Gempinis ya. Oh belum, masih jauh ternyata teman-teman desa Gempinis itu. Tapi jujur aja ya, kalau suasana desa seperti ini yang membuat kita itu kadang rindu suasana desa itu sangat bersih. Kemudian mungkin masyarakatnya itu masih polos. Wow, teman-teman lihat pemandangan di depan teman-teman. Cakep sekali teman-teman pemandangan di sini teman-teman. Gila, cakep. Tapi mudah-mudahan ya sawah-sawah yang ada di sini itu tidak hilang karena bangunan. Kan sayang sekali teman-teman apabila sawah-sawah itu hilang, pemandangan alamnya itu digantikan dengan pemandangan gedung-gedung itu sangat-sangat kasihan teman-teman. Memang benar-benar ya Bali pemandangannya itu gila. Kalau pemandangan seperti ini sampai hilang, sampai sawah-sawah hilang oleh bangunan-bangunan itu, kasihan sekali. Udaranya sejuk, pemandangannya bagus. Wah, itu yang benar-benar membuat kita nikmat solo riding ke desa-desa teman-teman. Ini namanya kita menjelajah desa-desa yang ada di Kota Tabanan. Kalau Kota Tabanan itu sendiri sebenarnya terkenal dari dulu itu sebagai lumbung padinya Bali ya teman-teman ya. Wow. Aduh, anjing, jangan ngejar. Oh. Soalnya tadi kita waktu di jalan yang rusak, yang sepi, sempet kita dikejar sama anjing teman-teman. Anjingnya hitam, kecil, galak lagi. Ya ini kita sudah masuk di desa Gempinis yang ada di Tabanan. Desanya bersih ya teman-teman ya.
sisi kelok subak abian peningau peningau peningau. Suasana pedesaan itu sepi sekali teman-teman. Kalau untuk solo riding ini, yang benar-benar enak teman-teman. Ini ada Pura Pusah dengan Pura Desa Adat Gempinis. Ya, kita baru saja melewati Pura Pusahnya teman-teman. Oke, kita stop dulu, kita atur lagi. Oke, ya sekarang kita atur lagi. Lanjut, kita nyari ke Nyeduh Kopi rute. Ya, kita lanjut perjalanan teman-teman, kita langsung menuju ke Nyeduh Kopi. Semoga saja nanti di Nyeduh Kopi itu tidak terlalu ramai ya teman-teman ya, supaya kita bisa bebas memilih tempat untuk melihat view atau pemandangan yang sangat indah. Kita belok ke kanan. Kita lihat ke kanan. Udara di sini masih seger teman-teman, tapi sayangnya ya ada beberapa kandang ayam, tapi ya masih kandang ayam itu masih jauh sih dari pemukiman, mungkin ya nggak terlalu mengganggu lah bau-baunya dari kandang ayam. Selain itu kandang ayam itu juga sudah termasuk kandang ayam modern ya, yang sudah mungkin dikelola supaya bau-baunya itu tidak keluar ke luar kandangnya, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Ya, kita sudah sampai di desa Wanagiri. Wanagiri itu mungkin ikut ke kecamatan Bukuan kalau nggak salah ya teman-teman ya. Wah, ini ada pohon-pohon salak yang terkenal di Wanagiri, itu namanya salak gula pasir. Salak itu hampir mirip-mirip kayak salak pondok, atau ya salak pondok yang ada di Jawa Tengah atau di Sleman, itu sebagai salah satu komoditi utama yang ada di kota Sleman. Kalau yang ada di Tabanan, khususnya di desa Wanagiri, komoditi utamanya tuh mungkin bisa dibilang salak gula pasir namanya. Salak gula pasir itu salah satu salak khas Bali ya teman-teman. Rasanya itu sangat manis, beda dengan salah satu salak Bali yang terkenal dari dulu. Itu rasanya itu ada asam, manis, kadang kecut ya. Tapi kalau menurut saya sih, salak Bali yang enak itu salak Bali yang asli Karangasem, karena rasanya itu nano-nano teman-teman. Cuma ada di Bali untuk salak Bali yang rasanya nano-nano seperti itu teman-teman.
Ini lebih kelihatan Gunung Batu Karunya teman-teman. Benar-benar alam Bali ini kalau emang dijaga itu benar bagus teman-teman. Ya lain kali nih kayaknya saya akan ngajak istri saya untuk jalan-jalan ke sini. Tapi kayaknya berdua aja deh, tidak ngajak anak ya. Gila teman-teman, Batu Karunya. Udara di sini juga benar-benar sejuk teman-teman. Wow, airnya benar-benar jernih teman-teman. Kadang kalau lihat air jernih seperti ini, bawaannya tuh pasti pengen mandi aja teman-teman, pengen berendam di sana, pasti seger banget. Tapi sayangnya saya nggak bawa baju ganti. Mungkin lain kali deh bisa saya bawa baju ganti, saya mau berendam kayaknya di situ. Emang benar-benar jernih sekali airnya. Ya oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Mungkin next time kita akan kesini ya. Kita bisa berendam kayaknya di sini. Oke, yuk kita lanjut. Wow, jalannya. Ini nanti tembusnya gimana ya? Sudah ada villa-villa sini. Mungkin kalau turis-turis asing atau turis-turis mancanegara lebih suka ya tempat-tempat yang seperti ini karena sepi dan jauh dari keramaian. Cocok untuk menenangkan diri. Ya, kita cek lagi. Sini kita belok ke kanan. Ya, kita ikutin. Kita ketemu lagi jalan aspal yang halus. Ternyata ada jalan tembus juga ya dari daerah Wonogiri Bubuan menuju ke Rangaya Batu Karu. Kenapa ini mobilnya sedang berhenti dia? Oh, balik lagi jalan yang halus, tidak kayak tadi ya jalannya teman-teman. Jalannya cukup rusak, tapi masih bisa sih dilaluin. Tapi harus berhati-hati ya teman-teman. Wow, pemandangannya. Coba kalau saya tidak memakai Google Map, mungkin saya nggak tahu nih saya udah sampai di mana, ada di desa mana. Mungkin nanti bisa kesasar ya.
salah jalan lagi teman-teman. Kita menuju Banjardinas Pongli. Semoga jalannya bagus ya sini ya. Jalan beton teman-teman, dia masih bisa dilalui sama motor dan cukup baik lah daripada kita melewati lumpur. Balai Subak Sangketan. Jalur non aspal lagi sekarang untuk menuju ke Nyeduh Kopi. Tapi sebenarnya asik sih kalau motoran lewat jalan-jalan seperti ini, lebih menantang. Di bawah itu ada sungai teman-teman. Sungainya wow. Kita lihat dulu. Masih benar-benar asri teman-teman. Ya ayo fiksi, kamu bisa, ayo fiksi. Kita nyatu terus pakai I1 maksudnya. Asik banget. Kita belok di harapan belok ke kiri. Itu ada pura teman-teman. Luar biasa bagus sekali kalau sehingga sudah menuju ke jalan aspal lagi. Ini mungkin kita sudah deket ya Nyeduh Kopi. Pada jalan longsor.
pemandangannya benar-benar kelihatan, karena cuacanya itu sangat cerah hari ini. Skip dulu banjir kopi teman-teman, nanti kita cari itu ada di sini. Mungkin kita cari makanan khas yang ada di daerah Buruan. Di sana nanti ada namanya nasi timbungan. Jadi itu salah satu makanan khas daerah sana. Kita belok kanan, kalau lurus itu saya nggak tahu kemana nanti. Rencananya saya mau makan makanan khas yang ada di Desa Buruan. Desa Buruan atau Banjar Buruan gitu, namanya nasi timbungan. Jadi nasi timbungan itu nasi bagi hampir mirip seperti lawar ya, tapi dimasaknya khusus dia. Daging babinya ini kalau tidak salah dimasaknya itu bambu. Jadi bambu itu kalau tidak salah dibakar atau direbus kayak gitu, makanya kita diberi nama nasi timbungan oleh masyarakat sekitar. Oke, yuk kita lanjut dulu. Jalan di jalan utama Awangayu kita ini, jalannya itu kebanyakan lurus saja teman-teman, lurus, aspalnya halus, kemudian jalannya lebar. Seperti jalan yang tadi kita lewatin, jalannya kecil, kemudian banyak juga jalan yang belum bagus menurut saya. Oh ya, kebetulan teman-teman, kalau kita berada di daerah Penogoro, kebetulan di Penogoro itu atau di Bali itu sedang musim durian. Jadi
kecil yang ada di sepanjang jalan ini. Mereka itu menjual durian, entah itu durian Bali atau durian montong atau durian apa itu yang enak itu lupa saya namanya. Itu banyak yang jual di sini. Dan khususnya untuk harga-harga durian itu yang dijual di warung-warung kecil itu ya masih sesuai kantong lah. Harganya mungkin start dari 15 ribuan, 25 ribuan, jadi tergantung besar kecilnya durian yang dijual itu, teman-teman. Oh ya, satu durian yang enak itu yang menurut saya itu namanya durian kane. Ya, durian kane itu wah, dagingnya tebal, kemudian bijinya kecil, rasanya manis. Wah, pokoknya bener-bener mantep, teman-teman, kalau dimakan. Oh iya, teman-teman, untuk di daerah Wangayo ini atau di daerah dekat sini juga ada pemandian air panas atau natural hot spring yang terkenal di daerah sini itu namanya natural hot spring spa Yeh Panas. Atau di sini juga ada yang masuk gang kalau salah nanti. Ini dia teman-teman di depan. Itu ada pemandian air panas natural hot spring yang masuk gang sana. Untuk tiket masuknya kalau nggak salah itu sekitar 50.000 untuk 1 jam, 1 bilik ya. Jadi di sana itu kita bisa pilih biliknya, bilik yang kosong bisa dipakai. 1 jamnya itu 50.000 ya, bisa mungkin untuk keluarga kecil lah, terdiri dari 2 atau 3 atau 4 orang kayak gitu, teman-teman. Kalau sudah namanya weekend atau hari-hari ya minggu akhir ini seperti hari Sabtu Minggu, pasti tempat-tempat wisata yang ada di daerah Wangayo seperti kopi atau ya banyak tempat-tempat nongkrong di sana. Itu pasti bakalan rame, teman-teman. Kalau sudah rame, kita itu bakalan ngantri untuk membeli makanan, parkirnya juga susah. Jadi kalau menurut saya sih rekomen kalau kita mau ke sana menyeduh kopi itu lebih baik itu di hari aktif ya, seperti hari Senin sampai hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu menurut saya lebih rekomen di hari-hari ini, karena di hari-hari aktif seperti itu tidak terlalu ramai, teman-teman. Bebas untuk memilih tempat yang view-nya atau pemandangannya itu bagus, teman-teman. Oh iya, tadi kita sudah melewati spa Yeh Panas, teman-teman. Sebentar lagi kita nyampe di tempat makan sehari. Jadi masih timbul, mungkin lagi kurang lebih sekitar 300 atau 500 meter lagi, teman-teman. Wah, kebetulan saya sudah lapar sekali, teman-teman. Soalnya tadi pagi saya nggak sempat sarapan, jadi langsung ngevlog saja. Mandi juga kayaknya, dan saya juga belum sempat mandi, teman-teman, karena bangunnya sih kebetulan saya mandi juga jam 12 malam, jadi cuma cuci muka aja, sikat gigi, kemudian lanjut vlognya. Kita salib aja nih. Itu dia banyak sekali durian, ibu-ibu penjual durian. Mungkin kalau teman-teman suka durian bisa anting-anting durian di daerah Penebel, dijamin ya kalau harganya itu tidak sama seperti di Denpasar, daerah Nusa Dua itu, teman-teman. Jadi tergantung juga sih, harus pintar-pintar menawar, karena pintar menawar ya kita juga susah.
pasti dapat harganya mahal. Ya ini dia tempat makan, warung namanya. Kita makan dulu. Oke teman-teman, tadi saya sudah selesai makan di nasi timbungan. Karena sekarang sudah jam setengah 12, jadi saya lanjutkan perjalanan menuju ke rumah.